Pak Prabowo itu orang pintar. Dia tak mau diadu domba. Ya, udah gitu. Apa yang kau ucapkan itu, Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak akan pernah percaya. Bapak Prabowo lebih percaya kepada Bapak Joko Widodo karena mereka satu tujuan. Kalau tuduhan-tuduhan tentang kecurangan, tentang keikutsertaan instansi-instansi, ya nanti dibuktikan saja. Seperti apa yang dikatakan Pak Jokowi kan. Oh, negara hukum kok, ya dibuktikan, kalau ada buktinya ya nanti diproses kan gitu. Soal prosesnya nanti belok kanan belok kiri, ya itu ya kalian-kalian juga yang ada di situ gitu kan. Pertanyaannya, kok bisa PDI atau Banteng ini mendapatkan banyak sekali gas melon yang dipakai untuk kampanye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, guys. Oke guys, pemilihan kepala daerah telah selesai dilakukan dan tinggal menunggu hasil resmi dari KPU. Namun guys, beberapa hari ini dari Partai PDI Perjuangan terlihat sangat marah dan terlihat sangat kecewa dengan hasil pilkada yang diterima. Soalnya, calon-calon dari PDIP yang diusung di beberapa titik di beberapa daerah telah tumbang. Karena itulah PDI Perjuangan merasa kecewa dan sangat marah dengan hasil yang diterimanya. Dan para elit PDI Perjuangan menyoalkan masalah ketidaknetralan dari aparat. Dan mereka menamakan Partai Coklat. Lalu apa tanggapan dari Citizen of the Net mengenai kekecewaan yang dilontarkan oleh para elit PDI Perjuangan? Yuk kita simak video. Check it out. Dan kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo. Dan kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo, ya, supaya memberi keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Dan itu harus dimulai dengan mengganti Listio Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Buat kau, ya, kau siapa mau menghimbau kepada seluruh pendukung Prabowo untuk memutuskan syahwat yang dipertontonkan oleh Pak Joko Widodo? Gak kebalik kau. Bukannya Banteng yang gila kekuasaan, yang selalu ya menunjukkan bahwasanya kalian itu adalah partai yang besar. Jokowi bukan siapa-siapa. Suara Jokowi sama dengan suara pedagang kaki lima. Ya, Jokowi itu sekarang lemdak. Jokowi bukan ketua partai. Ya, dengan sendirinya Jokowi tidak ada power di Indonesia ini. Ternyata pilkada hampir semua provinsi, ya, gubernur yang diusung oleh Banteng tumbang, kalah. Harusnya kalian koreksi diri, tak usah menyalahkan orang lain, tak usah menghimbau. Emangnya kau siapa mau menghimbau kepada seluruh ya pendukung Prabowo? Kau siapa? Kok senak kau aja mau membilangkan sama kita pendukung Prabowo agar memberi keberanian kepada Prabowo untuk memutuskan syahwat yang dipertontonkan oleh Pak Jokowi. Pak Prabowo itu orang pintar. Dia tak mau diadu domba. Ya, udah gitu. Apa yang kau ucapkan itu, Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak akan pernah percaya. Bapak Prabowo lebih percaya kepada Bapak Joko Widodo karena mereka satu tujuan, untuk memakmurkan Indonesia dan memakmurkan rakyat Indonesia. Bukan kayak kalian, cuman mau memakmurkan partai dan mak ketum. Betul. Jadi sekali lagi aku bilang sama kau, tak perlu kau menghimbau kepada seluruh pendukung Prabowo. Rata-rata pendukung Prabowo adalah pecinta Bapak Joko Widodo. Dan kami percaya bahwasanya Bapak Joko Widodo hanya ingin memajukan negara Republik Indonesia ini.
dan memakmurkan rakyat Indonesia ini. Bukan dia gila kekuasaan seperti Banteng. Jadi berhentilah kau menghimbau kepada seluruh pendukung Prabowo. Karena kau bukan siapa-siapa bagi kami. Kenapa tak koreksi diri? Kalian kalah itu karena kesombongan. Pilpres terlalu sombong menilai Pak Prabowo dengan nilai 5, ya kan? Habis itu menyerang Prabowo dengan sebutan pelanggar HAM. Terlalu sombong. Calon-calon gubernur yang kalian usung terlalu sombong. Jangankan mantu Mulyono, mantu malaikat pun gak takut. Ya, bupati-bupati kalian, ini anak Dai Bahtiar. Semua yang kalian usung adalah orang-orang yang sombong. Tuhan yang tidak menakdirkan, ya, semua orang yang kalian usung baik dari bupati, wali kota, gubernur menang di pilkada. Karena apa? Karena sombong. Harusnya kau jangan menghimbau orang lain. Harusnya kau himbau kader kau sendiri supaya tidak sombong. Ngapain kau himbau pendukung Prabowo? Apa urusannya sama kau? Kau himbau aja kader kau sendiri. Bilang sama kader-kader Banteng, jangan sombong. Karena di atas langit masih ada langit. Kalian terlalu merendahkan Joko Widodo. Ya, kalian lemdak lah, segala macam kalian hina. Akhirnya apa? Kalian sendiri yang terhina. Pilkada membuktikan ya bahwasanya Jokowi ya lebih tinggi daripada partai yang kalian usung, daripada Banteng. Jadi kusarankan sama kau, gak usah sibuk-sibuk menghimbau kami pendukung Prabowo untuk memutus sahwat Jokowi. Sahwat kau aja yang kau putus. Ya, gak usah perlu kau mikirkan sahwat orang lain, sahwat kau aja kau pikirkan. Habis itu pertama kau bilang ya kan harus meminta ya mengganti Listio Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Memangnya kau siapa? Mau memerintah kami pendukung Prabowo Subianto? Ya, mau memerintah Bapak Prabowo untuk mengganti Listio Sigit. Kenapa? Kenapa kau nggak minta sama Mak Banteng? Kan Mak Banteng pernah bilang tuh, kalau Hasto dipanggil, nanti saya langsung yang datang jumpain Kapolri itu. Ya, saya tanya. Gak usah kita bicara kejelekan orang lain. Ya kan? Koreksi aja diri masing-masing. Perbaiki tuh kader-kader kalian yang terlalu sombong. Kalau enggak, Banteng atau akan tenggelam dengan sendirinya. Oke rekan-rekan, dan pilkada selesai. Kita sekarang sedang menikmati ketantruman PDIP. Sampai pagi ini terus saja di koran-koran di mana-mana menyatakan beberapa asumsi-asumsi yang saya pikir itu murahan banget gitulah. Sampai menuduh kepolisian ikut bermain di pilkada Jawa Tengah dan sebagainya. Ya, kalau mengutip apa yang dikatakan Mas Adi Prayit, oh ya kalah-kalah saja itu. Jadi nggak usah cari modus, cari akal untuk merasa bahagia karena kalah itu kami dikerjain dan sebagainya. Ya sudah, memang sudah masanya kok. Gitu. Kalau tuduhan-tuduhan tentang kecurangan, tentang keikutsertaan instansi-instansi, ya nanti dibuktikan saja. Seperti apa yang dikatakan Pak Jokowi kan. Oh, negara hukum kok, ya dibuktikan, kalau ada buktinya ya nanti diproses kan gitu. Soal prosesnya nanti belok kanan belok kiri ya itu ya kalian-kalian juga yang ada di situ gitu kan. Kami ini rakyat kan sekarang nonton saja. Tapi yang pasti ini adalah rentetan panjang dari sejak Pak Jokowi tidak di PDIP ya. Pembuktiannya pertama Pilpres Ganjar kalah ya kan. Kita tunggu kemarin pilkada. Ternyata juga begitu. Walaupun klaimnya masih ada 14 provinsi yang dimenangkan oleh PDIP. Kita ini jadi melihatnya begini loh. Yang paling gampang begini. Kok ini seolah-olah jadi rebutan. Indonesia ini dijadiin battleground.
menunjukkan kekuasaan, seolah-olah siapa yang menang dia yang berkuasa dan seenak jidatnya begitu. Ini kan tidak begitu bernegara, harusnya tidak begitulah, gitu kan. Founding father kita mendirikan Indonesia, memerdekakan Indonesia, itu tujuannya tidak demikian gitu, bukan menang-menangan seperti sekarang. Semua kita bisa membaca sekarang, apalagi meluasnya medsos, anak-anak muda sudah cerdas. Begitu luar biasanya anak-anak kita nih. Jadi jangan dengerin ngomongnya saya Didu yang selalu mengutip 78 IQ anak orang Indonesia itu 78 di bawah sedikit saja di atas simpanse katanya. Dia nggak tahu kita ini ada 160 juta sekarang sudah anak-anak Gen Z, Gen Y yang pasti berpikirnya jauh lebih dari kita gitu. Jadi jangan random yang seperti itu dipakai merendahkan bangsa sendiri gitu. Nah, kembali kepada hasil pilkada. Jadi ya sudahlah, ya memang sudah bisa ditebak bahwa daerah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur ini pasti PDI bisa longsor gitu. Nah, tinggal DKI nanti kita tunggu hasil KPU apakah dia satu putaran atau 2 putaran. Ibarat rampok teriak maling, itulah Deddy Sitorus ketika dia mengatakan Jawa Tengah adalah kandang bansos. Mungkin Deddy Sitorus lupa, Andika membagikan sembako, Ahmad Lutfi juga membagikan sembako. Dan gue yakin gak cuma di Jawa Tengah, hampir semua paslon yang ikut pilkada di 2024 ini di seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama. Gue tidak membenarkan, tapi ini adalah fakta. Fakta ya. Tapi ya, gue mau concern akan satu hal ini nih, tolong. Di Solo, Banteng itu membagikan gas LPG 3 kg, gas melon. Gas itu adalah gas subsidi, ya, itu adalah bansos pemerintah untuk rakyat kecil. Dan untuk mendapatkan gas melon ini, gue sampai googling loh, kita harus pakai KTP, harus pakai KK, yang usaha pun harus punya foto tempat usaha. Nah, pertanyaannya, kok bisa PDI atau Banteng ini mendapatkan banyak sekali gas melon yang dipakai untuk kampanye? Di saat ya, di luar sana banyak yang mengalami kelangkaan gas melon, tapi Banteng bisa mendapatkan banyak sekali untuk dipakai kampanye. Kok bisa? Dari mana? Dari mana nih Banteng mendapatkan gas melon itu? Banteng nggak mau klarifikasi nih, dari mana kalian mendapatkan gas melon itu? Ya, dan ini nggak boleh loh, karena ini adalah gas subsidi, ini adalah bansos, gas ini adalah bansos dari pemerintah. Ya, kok bisa Banteng? Ayo, mau klarifikasi nggak tuh Banteng? Wakilkan tuh ke Deddy Sitorus. Nah, itulah tadi tanggapan dari Citizen of the Night. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.